Selamat. Penuh perjuangan. Ayo, lagi. Yoi. Mantap. Yo, mantap. Mau ke rumah salah satu teman di daerah nggak jauh dari sini. Jadi kita mau nginep semalam, baru besok kita pulang ke rumah masing-masing. Halo. Ini dia nih orangnya nih yang jamu kita. Mas. Tuh, nyampe jam berapa tadi? Apanya? Jam 3-an tadi. Bosan aja tuh. Garasi ya. Oke. Langsung ambil sendiri nih. Iya, Mas. Kayak gini seadanya gitu. Di Pondok Rantai kalau jalur Pondok Rantai itu Oh, kan iya. jalur selatan. Saya bingung gitu kalau turun. Karena udah ada kabutnya kan di situ. Ini memang harus pakai motor. Kalau belum pernah pakai motor. Motornya rata-rata anak gunung Lawu. Kemarin yang saya telepon tuh SAR sini itu Mustafa namanya, itu murid seumur anak saya, ya adiknya Buddha itu. Sekarang udah dia tuh orang di SAR Karanganyar itu. Kemarin kita sempat dengar gamelan di pos 4 ya. Itu dari bawah apa emang Apa? gunung ya sih? Gamelan, suara gamelan. Iya. Iya. Itu soalnya Ya, ganti-ganti, kadang jadi kan dangdut. Husnudonat dari bawah gitu. Memang jadi nanti gamelannya nggak kayak gamelan bunyinya klung. Jadi kayak macam apa? Itu kayak ritual Majapahit itu. Gamelan kalau Bunyinya cuma dua doang. Heeh. kecil suaranya. Kenceng saya dengan Makanya di situ yang penting salam aja. Burung itu juga nggak boleh diambil kan. Iya. Burung itu kan dekat. Iya, burungnya nyamperin sendiri. Nggak apa-apa dipegang nggak apa. Cuma kan nggak boleh diambil. Apa jalak ya? Kalau jalak Jalak laut itu. jalak laut. Tapi itu juga di tempat lain ada. Kita mau ngobrolin hal-hal yang nggak bisa diobrolin ketika pendakian. Jadi berhubung kali ini kita baru mendaki Gunung Lawu, ini masih di rumahnya Mas Buda juga, sahabat kami yang berbaik hati buat menyediakan tempat tinggal dan juga sajian makanannya. Terima kasih Mas. Besok lagi ya. Ini sih tujuannya bukan ke arah membuat kita untuk jadi takut pada sesuatu yang tidak terlihat, tapi lebih kepada meyakini bahwasannya sesuatu yang tidak terlihat itu ada. Entah percaya nggak percaya ya, memang ada. Tinggal gimana kita menghindari agar tidak terjadi sesuatu yang disebabkan oleh ketidaktahuan kita. Di sini ya kemarin kita ke Lawu berempat nih, ada Fuad, ada Adam, sama Anggur. Siapa dulu yang mau cerita juga? Kita tentang Nah, saya mau tanya, kemarin dari pos 1 sampai pos 3 tuh masih fit nggak? fit banget. Fit banget. Bahkan dari saya katakan fit banget. Kenapa? Karena dibanding teman-teman yang lain, contoh masa remaja secara fisik, saya simpulnya sih fisik gue nggak lebih baik dari saya di pos 1 sampai pos 3 gitu. Tapi setelah itu ada cerita lain ya, setelah ada kejadian ABC gitu lah. Gimana tentang? Terus berarti pas sampai ke kita makan apel itu masih oke? Oke, masih oke banget. Itu kan langsung maghrib tuh. Lanjut jalan kita. Iya, betul. Itu di kisaran waktu-waktu mungkin 10-15 menit setelah makan apel itu ada
kondisi yang saya sadari itu sebuah kesalahan yang dilakukan sama si saudara Adam Munawir. Tapi nanti jelasnya kita tanya sama dia. Makan telur asin masih oke? Masih oke. Nah, kita makan telur asin itu di pos 4, jadi kita nggak sempet makan nasi ya, makan besar lah. Nah, kita sempat masak nasi doang di pos 2 itu Brakseng, dan itu pun kita belum sempat makan karena memang kita nyadarin kalau masak nasinya udah kelamaan, belum masak sayur. Akhirnya kita mutusin untuk lanjut dan kita makan roti aja ya. Iya nggak sih? Iya betul. Roti doang ya. Roti. Pas makan telur asin masih fit. Masih fit banget. Bangun lanjut ke waktu 5 lingkungan kan mulai gelagat nggak beres. Ya, saya mulai ngerasa nggak enak tuh sebenarnya pas di pos 4 sebenarnya. Pasti pos Nggak 4. enaknya? Kayak mulai mual gitu, mual terus kayak ngerasa gemeter, cuma mau bilang lapar saya nggak enak sama teman-teman, terus terang kayak makan nasi gitu saya nggak enak. Kayaknya kan Ketika makan telur asin, pas di pos 4. setelah makan telur asin. Iya setelah makan telur asin itu mual-mual, mau bilang lapar nggak enak, gemeteran. Alasan klasik. Ya emang yang dia kan kayak gitu mas, apa namanya? Nah intinya ada kejadian kayak gitu kan, saya lapar gemeteran gitu, cuma mau ngomong nggak enak. Kasetnya kan apa namanya kalau bisa pos 5 kayak gitu kan. Tapi sampai ketika saya nggak bisa nahan itu lagi gitu. Akhirnya kan, Apa tuh? Dan itu tuh apa? Nah, laparnya terus Wah. gemeternya tuh nggak bisa ditahan lagi akhirnya saya bilang. Oh berarti intinya itu telur asin kurang, nggak cukup mengenyangkan lah telur asin, makan telur asin itu. Ya nggak bisa gantiin nasi gitu kan intinya. Gitu. Itu dirasa pas udah mulai naik pos 4 ke pos 5 ya? Iya. Ya itu yang saya rasain kayak gitu, tapi kalaupun ada faktor lain saya nggak mau nyimpulin ke arah situ ya, nggak mau. Tapi yang saya alami sih kayak gitu sih. Dan beberapa kali itu saya sering ngalamin hal kayak gitu, setelah makan nasi swab oke fit lagi kayak semula gitu. Berarti beneran apa ya? Kayak respon dari badannya Mas tuh ketika minta makan nasi dulu 2 suap aja nggak gitu? Iya. Itu memang kebutuhannya sebatas itu berarti. Iya minimal itu lah kayak gitu. Ya belum habis makan nasi itu? Apa ya gemeter udah hilang, tinggal keluar keringat dingin tuh. Saya sempat ngomong sama Salam keringat dingin gitu kan, terus mungkin apa namanya saya juga nahan gitu. Nahan pup ya maksudnya. Itu gini, nah BAB lah ya. Iya. Itu dari pas sebelum makan telur asin itu tahu? Iya dari sebelum Cuma masih mulus-mulus sedikit doang lah gitu. Habis makan apa? Iya udah. Udah kebelet lah ya di situ ya. Iya. Jadi apa ya, saya nyebutnya kayak gini, dari efek saya telat makan katakanlah ya, makan nasi maksudnya, itu banyak hal yang saya rasain. Salah satunya itu tadi gemeteran, kelaparan gitu, keringet dingin. Terus sini berat banget, nggak tahu kalau ada faktor lain, tapi sini memang berat banget. Dan ini nggak pernah saya ngapain sebelumnya ya, nggak pernah saya ceritain ke teman-teman sebelumnya gitu. Ya cerita di sini aja. Itu memang udah, maksudnya udah kondisi fisik. Iya fisik. Artinya nggak naik gunung pun bisa ngerasain hal kayak gitu. Atau baru kemarin aja? Kalau laparnya ya mungkin 10 kali ada saya kalau soal lapar, tapi kalau soal ini udah berat banget saya nggak pernah sebelumnya ngerasain sampai kayak gitu. Makanya saya bilang kalaupun ada faktor lain mungkin ya nggak tahu juga. Nggak mau nyimpulin ke arah itu. Iya. Akhirnya mulai membaiknya tuh di yang pas mau ketemu rombongan dari Jakarta sama Jogja itu ya. Iya betul, pas ketemu di tenda. Ya itu hampir apa? Setelah melampiaskan hajat ya. Iya. Itu baru maksudnya kembali fit lagi gitu. Iya, gemetarnya udah hilang, terus keluarnya dingin, habis itu
normal. Normal. Saya ngeliat pas makan telur asin masalahnya, saya ngeliat Mas Adam tuh agak kayak aneh nih, Mas Adam kayak nggak biasanya gitu, pandangannya kosong gitu, terus agak pucet gitu. Ceritain dong kayak gimana. Hah? Ceritain apa nih kosong karena nih, wah ini orang nggak punya duit nih gitu kan biasa. Ya sama kayak gini ya, sama kayak saya ngeliat orangnya habis sakit, habis itu agak pucet gitu ya, terus yang ngelamun gitu kan kosong pandangannya, ya sama gitu. Masalahnya semalam tuh saya kayak gitu, tapi itu nggak terjadi apa ya, terjadi hanya beberapa menit aja sih. Pas gimana tuh? Pas makan itu telur asin itu, Di pos empat? di pos 4. Oh. Jadi udahlah, apa masalahnya Mas Nur itu udah selesai ketika tenda berdiri. Iya. Ya, tenda berdiri istilahnya Mas Nur udah fit lagi dan ya udah nggak ada masalah gitu. Masalah. Nah itu sebenarnya ada korelasinya ya, apa tadi hubungan. Jadi hubungan antara apa yang dilihat Mas Nur beranggapan ke Adam, kenapa kayak gimana, ada hubungannya sama yang dialami Adam sebenarnya. Nah di Adam tuh kalau tadi hasil ngobrol satu, saya ingat tadi saya bilang di 10 menit 15 menit setelah makan apel itu ada kejadian terduga, istilahnya apa ya, ada momen yang si Adam nih nggak beres gitu. Nah ini jadi kalau penglihatan saya ya, si Adam itu membelokkan langkah kakinya tuh ke posisi yang salah. Artinya dia kan posisi di pinggir jurang, jadi artinya kita di sisi kiri itu hutan, sisi kanannya itu jurang. Jadi ada posisi di mana arah pendakiannya itu seperti ini. Jadi membentuk sudut gitu. Jadi harusnya kita begini. Nah si Adam itu berhenti di situ, dia malah ngambil kanan. Benar nggak Adam? Ya. Itu kalau saya sih waktu itu langsung menduga ini udah nggak beres. Feeling saya dia ada yang ngajak. Itu kan biasa itu di cerita banyak pendaki itu ada tuh yang kayak gitu. Saya ketemu pendaki palsu gitu dia aja, terus dia ikutin ternyata pendakinya hilang gitu. Nah ini model-modelnya kayak gitu. Jadi tapi kalau bayangan saya tuh si Adam ini ngeliat sesuatu, cuma kalau di kepala saya sih mungkin cewek cantik ya. Jadi, iya Taman rambut kalau melihat sudah berpaling. Itu pasti nonton tuh. iya kalau itu jujur ya, dalam hati saya mikirnya tuh si Adam tuh ada yang manggilin ya, semuanya cewek cantik, mikirnya sih gitu, bukan pendaki. Soalnya kalau pendaki sosok yang nyiasatkan istilahnya dalam hal ini berbentuk pendaki, kalau menurut cerita yang udah sih ya itu siang pun bisa, tapi kalau malam itu ya udah pasti bentuknya ya sesuatu yang istilahnya indah lah gitu. Tapi kalau siang atau dalam kondisi matahari ada gitu, biasanya tuh ya bentuk-bentuk yang menyerupai kita gitu. Dalam hal ini kan kita sedang mendaki, ya menurut aku tuh menyerupai pendaki seperti kita gitu. Akhirnya kita ngikutin kemana dia, udah tahu-tahu di mana dia hilang dan kita tersesat gitu. Nah tadi akhirnya tadi Adam udah cerita. Sekarang yang ditemuin Adam kurang lebih mirip, cuma sosoknya aja beda. Gimana Adam posisinya? Dari jalur yang membentuk sudut itu kan harus selalu ke kiri, ternyata lo ngambil arah ke kanan kan? Nah itu gue lihat dari belakang dan di situ gue teriak, salah, kiri. Lo ngeliat apa gitu? Ini dari situ apa dari awal?
Apa dari awal? Dari awal tuh habis makan apel. Enggak, dari awal kita ngerti. Ya udah banyak banget berarti di ini. Iya. Nah itu kan jam tidur ya. Itu paling belakang deh kayaknya. Paling belakang apa nomor berapa? Ya susunannya Nur, Adam, Fuad, saya Yang pas pertama. Iya. Iya. sebenarnya itu Yang gue lihat ya di situ. Patung banyak banget di elitin kain tuh. Dan katanya tuh gue ngeliat pertama kayak gitu. Ada? Baliknya ya, gue mah lihatnya kayak gitu awalnya. Nah pas ternyata kita pulang maghrib nggak ada. Dan di tempat patung banyak banget. Gue lihatnya di pelataran itu banyak banget kan. Kayak patung-patung, tapi gue nggak tahu maksudnya bukan patung manusia gitu. Yang ngerti kayak yang di tangga itu. Iya, gue ngeliatnya itu yang pertama tuh. Iya. Jadi maksudnya jadi kita itu kan ini apa? Jadi kita itu kan berupa undukan-undukan gitu kan, berapa step gitu. Jadi seingat saya ada 3 atau 4 step undukan. Tapi emang saya ingat sih cuma undukan aja, nggak ada patungnya gitu kan. Iya. Jadi maksudnya tuh itu waktu datang pertama mereka tuh banyak patung yang disarungin gitu. Iya, makanya. Tapi begitu tadi pulang pas pulang, ternyata nggak ada sesuai sama yang baik apa sesuai sama yang kelihatan gua dan yang lain lah kayak gitu. tuh gue tahunya pas tadi aja pulang. Kenapa gue nggak ceritanya banyak banget? Karena pas habis setelah candi Gede itu kan ada patung kayak gitu juga. Ya wajar kali di sini banyak kayak gitu jadi katanya gitu. Terus yang tambah, ya mungkin ke suges kali ya. Suges itu jadi kayak di tiap patung itu ada bunga, ada sajen, ada macam-macam lah kayak gitu. Jadi dari situ sih gue udah kayak udah mulai nggak fokus sebenarnya. Udah mulai nggak fokus lah. Hebat banget. Iya. Melihat tanda saya gitu. Iya. Bukan takut ya. Jadi nggak fokusnya itu ini bener nggak sih, maksudnya gue di tempat yang bener apa enggak gitu. Nah lihat gitu itu. Ngerti. Ini gue di tempat yang bener apa enggak itu udah mulai nggak fokus tuh. Terus ya biasalah naik terus ya gue kram kan emang udah biasa kayak gitu. Terus udah wajar-wajar aja sih. Yang nggak wajarnya itu yang pas maghrib lah. Gue sih mikirnya kepengennya maghrib kan bisa. Maghrib waktu naik. Maghrib naik. Iya maghrib naik yang pas kita makan. Apa? Nah pertama kan gini. Pertama kenapa kita makan apel, karena Kang Nurdianto ngantuk berat ya. Iya, benar. Ya ngantuk berat terus udah kita makan gitu. Tujuannya biar fresh ya, Ya saya fresh. gitu kalau makan biskuit tambah ini terus udah makan apel tuh. Nah dari situ tuh akhirnya kan gue di depan karena Kang Nurdianto masih tetap kayak ngantuk-ngantuk lah jalan sama saya kan gitu gitu masih ngantuk-ngantuk udah gue di depan jalan tadi sekitar 10-15 menit lah kata tadi ngomong ya ngomong ini ada jalan belok ke kiri yang nyudut gitu terus ada ini lah gue emang lihat jalan cuma lurus doang udah jalan yang lurus doang itu cuma kayak apa kayak ranting yang ngalangin doang. Itu bagi gua itu udah biasa, maksudnya udah biasa itu sering nemuin kayak gitulah ada ranting. Penglihatan gue itu ranting mah kecil. Penglihatan gue ranting itu mah kecil. Tapi ternyata si Fuad yang di belakang gue itu ngomong itu ranting gede, terus sempet gue singkirin terus kena matanya dia. Nah gue biasa aja ya, orang gue lihat cuma itu jalan itu juga persis banget jalannya dilewatin orang. Nah lama sih ngomong iya salah itu. Nah pas dia teriak
gue nengok tuh, mau nengok ke rumah itu, iya gue lihat sosok itu di situ. Panggilannya kan beneran. Merinding itu. Oh iya, faktor suges sama Iya. apa kayak ngembalin memori Tapi jam jam 12 ya, tuh pas banget jam 12. Ya itu apa? Gue dia mau pocong, gue juga nggak pernah ngeliat pocong, gue cuma ngeliat ya sama di TV lah. Jadi dia kain putih, kain putih ya pokoknya kayak yang cerita-cerita itu yang disebut pocong lah, kayak gitu gitu. Pas gue balik ke arah Untung, pas Untung manggil itu tuh salah itu. Pas gue mau balik tuh gue lihat beneran persis tuh kayak gitu. Terus akhirnya gue agak takut kan, karena agak takut, tapi gue ngeliat lagi gitu, mastiin. Pas gue mastiin, itu ternyata kayak pohon, tapi batangnya doang, itu nggak ada daunnya itu pak, kayak pohon nancep di tengah-tengah jalan. Terus jalannya cuma berapa sih, 1 orang ya? Jalannya pas 1 orang kan ya, yang gue ngerasain tuh. Tapi kelihatan itu jalan lah. Jadi kayak pohon kayak nggak ada kulitnya. Maksudnya pohonnya nggak ada kulitnya, ngupas gitu. Tapi ngupasnya bukan ngupas lama, kayak ngupas baru tuh. Nah, gue ngeliat itu pas gue mastiin. Akhirnya yang nggak tahu itu mungkin juga apa halu, ya bisa aja. Karena waktu itu kan udah maghrib ya, udah maghrib juga udah ini. Akhirnya gue motong jalan terus naik gitu, udah nemu keluar jalan. Nggak lama kita kayak di pos tempatnya ya, kita di pos tempat. Yang lo rasain Iya. ya. Terus Setelah itu kan, nah ini setelah pas Kang Nur duduk tuh, Kang Nur kan masuk duluan ya, habis itu terus duduk duluan ya, nyender duluan, terus diikutin tuatnya di samping kanannya. Pas Mas Nur duduk, karirnya yang ke seng, pos itu kan seng ya, ini yang kan bunyi, berasa bunyi nanti bunyi kan. Nah, ya mungkin sukses kali ya tuh ya, gua ngerasa tuh. Jadi di antara celah-celah itu ada yang ngintip gitu. Nah di situ tuh gue akhirnya mungkin yang tadi Mas Nur bilang bengong kosong gitu. Gue cuma mikir aja kok. Nah ini siapa gitu, maksudnya gitunya ada orang apa enggak gitu. Gitulah ada. Tapi gue nggak tahu itu wujudnya apa. Cuma pernah ngerasain nggak sih kalau kayak kita jalan terus kayak ada orang yang merhatiin, kita nggak tahu nih wujudnya, tapi kita berasa itu tuh ada orang, ada sosok yang merhatiin. Nah di pos itu begitu tuh. Nah di pos itu kan lumayan lama ya, ada sekitar 10 menitan ya, lebih lama. Nah itu gua ngerasa itu wah bolak-balik ke ini kan ya tuh, cuma yang orang kayak orang cuma ngomong ngeliatin kayak gini. Terus sama itu di situ juga saya nyoba merhati juga sih, karena saya ngerasa ada yang mungkin mereka kaget kali, saya bilang duh gitu, ayam gitu ya. ya kagetnya kesini kali. jadi yang lucunya itu pas lagi gue ngerasa ini mah gue mikir di waktu masih di situ itu, dari kejadian yang sebelumnya aneh itu adalah sukses ya. Sukses ini mah bukan, tapi gue dengar di situ tuh, gue dengar suara gending, tapi bukan yang ting-tong bukan, kayak lebih ke kayak gong doang sih, gong kayak gitu lah. Terus selama ini kan gue nggak gitu, ketika gue ada apa-apa gue langsung megang Untung lah, gitu. Pengen banget sih sebenarnya gue simpan, tapi kalau gue simpan itu jangan ada malah dipikir oleh gue yang enggak.
Untung lu denger nggak gitu, dan Untung ngasih kode, Nggak dengar tuh. Untung ngasih kode ya, udah nggak usah dibahas, tuh kan, udah oke nih, jalan tuh dari situ. Nah, kamu tiba-tiba menurut gua aneh, menurut gua aneh. Ya betul, tapi kan ya. Jadi kondisi Mas Nur waktu kelaparan minta nasi 2 suap gitu, itu kalau menurut Adam itu aneh. Gitu. Anehnya kenapa? Ya, dia itu yang sebelum dia makan nasi itu ya, gue mikirnya kan dia pucat banget tuh. Terus dia ngomong rasa, mas kemateran nih. Terus akhirnya kan gue nyambung ke jangan yang di pos di dalam hati gue, jangan yang di pos itu gitu. Nah di situ gue masih dengar tuh suara gong itu, tapi ada suara dangdut. Ini serius ada suara dangdut, tapi nah di situ gue mikir gitu, bukan mikir kayak ini bagian dari suara dangdut gong itu apa bukan nih gitu. Nah gue lagi kayak gitu, lagi mikir kayak gitu, ditegur kan yang Untung ya. Gue tahu dia mau ngalihin pembicaraan, gue tahu lah model-modelnya dia, gue udah tahu sebenarnya sedikit-sedikit ya. Dan gue juga ngerasa kebantu dengan sepik-sepiknya Untung itu. Akhirnya itu hilang loh, pikiran itu hilang. Tapi setelah jalan, ya intinya Untung ngomong bolak-balik, dan gitu, terus ngajak ngobrol masalah siapa gitu. Pas lagi ini gue itu lagi merhatiin, sebenarnya kayak ngedengerin pasti sebenarnya itu suara gong itu bagian dari dangdutan apa bukan, tapi semakin gue mastiin itu suara dangdutannya kayak ngejauh, ngecilin gitu. Tapi gongnya lebih besar. Iya, jadi pas gue nanya sama si Fuad, saya belum nanya sama kamu, sama gue iya bener, masih Fuad itu benar. Tapi pas saya cross check lagi, pas di bawah tadi itu, dia dengarnya gamelan biasa nih, apa kayak itu, bukan gong. Pada gue tuh dengarnya gong doang sih. Nah gitu tuh, gue masih dengar suara itu, jadi gue masih agak inilah, karena gue mikirin aja sih itu. Sampai akhirnya Mas Nur gemeteran lagi lah. Sukesnya gue, salahnya gue itu selalu akhirnya karena dikaitin ke situ. Sukesnya gue kaitin ke situ, sampai gue tungguin ternyata di gemeterannya nahan BAB belum kelaparan. Itulah intinya, kita manajemen waktunya masih perlu diperbaiki lah, manajemen waktu buat terima makan apa itu cukup sebenarnya sampai di situ. Pas di tenda lah biasa, pas udah di dalam tenda ngomong gue denger iya tahu dangdutan kan, tuh nggak usah dipikirin, nggak usah ini ya kan ya, ngomong kayak gitu. Yang gue nggak cerita malamnya itu mimpi itu kayak ada 3 cewek lah. 3 cewek itu pakainya bukan pakai kerajaan, karena jauh dari istri. Ini pakai baju putih tapi bukan dress panjang, bukan bajunya masih berkulit. Terus pakai ini begini, rambutnya segini, bukan putih kok, itu putih pucat gitu. Terus yang kedua itu rambutnya panjang, terus pakainya kalem, pakai bukan kebaya, jadi kayak kalau menurut gue mah bukan kebaya, jadi kayak kain jarit ya, jarit mungkin buat kayak bawa jamu gitu ya. Yang ketiga itu ketutupan dua. Nah di situ bukan jadi parno ya. Parnonya pas gue bangun, oh iya gue di Parno.
gitu. Dan suara gonggong itu terus masih kedengaran sampai gue kebangunnya itu dibangunin sama ketolongnya gue sih. Gue itu buat menjak. iya, ketolongnya gue dibangunin buat samir Jam 3 lah. sama tiga jam 3 kurang lah, sama 3. Yang tadinya itu ini 2 orangnya apalagi yang putih itu ya, itu kayak senyum-senyum lah intinya gitu. Menggoda. Iya, gue dibilang menggoda gue kegeeran kan. Gue mikirnya sih gitu lah kan. Gue mikirnya karena gue jauh dari istri di tempat yang dingin gitu. Yang baju putih itu kayak senyum, terus yang pakai jarit itu kayak ngasih muka seneng ya, kayak ngasih muka ini seneng gitu lah. Intinya mau ngapain sih? Enggak, ngapain lah. Gue itu mau ngedeketin. Ya, alhamdulillahnya lo bangun. Nah itu mah gue nggak mau, gue mengimpi lah itu mah. Gue itu masuk ke mimpi, gue yakin itu mah mimpi. Nah kebangunnya itu dibangunin sampai jam 2:30. Itu gue baru tidur lama lo kan. Gue itu sebenarnya perandang klinik. Ini loh, oh iya, ada yang kelewat. Pas lagi bangun tenda itu, masih ingat nggak? Aku berat nih. Iya nggak? Ini gue berat nih. Itu gue alami itu pas di pendakian sebelumnya juga. Gue pasti ngomong nih kalau berat ya Mas Untung. Ya karena gue kalau udah ngerasa nggak enak ini berat loh. Gue buat hindari sukses lah intinya gitu. Buat hindari sukses ini dari kejadian-kejadian yang datang itu ya. Gue tuh ngajak ngobrol dengannya. Sebelumnya untung di depan. Nah gue sendirian itu di situ gue tuh lagi milih ngedengerin sebelum mimpi ya. Sebelum mimpi ketemu itu cewek. Lagi mastiin ini beneran bunyi gong bunyi dangdutan di antara pos 4 sama pos 5. Itu lagi ngaceng gitu. Dia ngomong takut mah Nggak takut. takut gue masih mikirnya tuh wah ini mau kayaknya suara dari kamu gitu. Tapi gue mikir lagi masa ya dari kamu sampai sini gitu. Terus masih ini ada dua gini tapi gue ngerasa ini mah beda gitu, beda tempat gitu. Itu gue takut gitu. Akhirnya lu datang kan, lu mau tidur terus ngajak ngobrol ngalor itu sampai jam berapa ya? 12. Jam 12 setengah 1 lah ya, jam 12an. Udah tuh dari situ mimpi itu cepet. Terus pas gue mau rumah sebenarnya sih, jadi dia kayak gini nih. Ini pintu udah dibuka. Yang tadi ceritain sih tadi, pintu udah dibuka. Ada satu kursi tahu nggak? Kayu yang ada rotannya tuh, pintunya. Jadi agak gede. Yang si cewek yang baju putih yang pucet itu duduk di bangku yang sebelah sini nih, yang kayak tangan itu ya, itu dari sebelah sini. Terus yang tadi pakai jarit itu di sebelahnya, dan yang satu ketutupan itu di belakangnya. Itu ada pintu kayak rumah nih, tapi kayak ruangan lah, cuma gue ngeliat pintu itu dibuka aja gitu doang. Ya yang tadi lah yang putih itu kayak senyum gitu, terus yang pakai kain jarit itu ya kayak ngasih wajah gembira gitu. Kalau yang satu lagi nggak kelihatan, tapi gue tahu ada, maksud nggak ya, tapi ada tuh itu cewek gitu sih. Terus yang pas gue mau ini ya agak nyesel sebenarnya mau cewek dah, mikirnya gue itu mau iya dibangun Sami terus hilang tuh, udah nggak mimpi, terus nggak dengar suara gong lagi. Nah kalau ngomongin mistis nggak tahu, ini mah lebih ke kayak kurangnya gua kali, maksudnya nggak fokus aja lah, nggak fokus.
mungkin sukses lah itu sih ya, walau alam lah, saya sih yakin tapi Mungkin meyakinkan tapi apa? gini maksudnya ya yakin ada sesuatu yang gaib, tapi gue sampai saat ini belum yakin kalau gue itu bisa melihat makhluk gaib gitu loh, maksudnya gue yakin udah ya kan gue yakin, tapi gue sampai detik ini pun gue nggak yakin kalau gue bisa melihat gitu. Mungkin karena bukan lo bisa, tapi lebih ke menggoda gitu. Menggoda mereka, maksudnya gini, artinya menggoda tuh disukai sama mereka. Sebenarnya lu gak bisa ngeliat, cuma karena mereka disuka sama aura lo atau apapun lah, gue juga nggak tahu, atau melihatnya kayaknya bisa nih gitu, bisa digodain gitu. Nah, akhirnya dia ketagihan, mereka tuh ketagihan. Jadi ditambah dalam ilmu marketing aja namanya sugesti itu udah nggak ada yang bisa ngalahin. Bahkan orang jualan obat sebenarnya yang dijual sugesti bukan khasiat obatnya. Itulah the power of sugesti gitu. Jadi dia ngeliat lo tuh, wah ini bocah sugestinya gampangan nih gitu. Akhirnya ya itulah karena ya nggak tahu benar atau enggak ya, gue pernah dengar kalau misalkan rasa takut itu bisa dirasakan sama makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi semakin besar rasa takut lo, dia makin tahu, dan dia akan menjelma sesuatu apapun yang lo takutkan. Misalnya Itu cewek deh, gue nggak takut, seneng gue. Maksudnya kalau secara ini gitu. Tapi yang bermimpi ya. Nah iya, Kalau yang bermimpi dapat mas. hah? Dapat kalau udah sampai mimpi. Dapat apa lo? Jangan telanjur lo. benar, Nggak percaya. karena guru ngaji gue juga pernah bilang kalau Itu misalkan di kita sekitar itu. sampai kita ngimpi setan sana, sebenarnya setannya benar ada. Jadi sekitar sampean. Oke, kita tutup aja ya. Yang mau cerita lagi? Di situ tipuan ini. Dia kayaknya nggak ada gangguan apa-apa dia, Kata siapa? kecuali dengkulnya doang. Lu mau cerita nunggu gua, boleh nggak? Nunggu gua tanggung. Pepatah mengatakan di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau kita berkunjung kemanapun dengan pemahaman kita seperti apapun, ya hargailah contoh budaya, apalagi kepercayaan yang dianut di tempat yang kita kunjungi gitu. Jangan mentang-mentang itu berbeda dengan apa yang kita percaya, kita jadi seolah kayak menyalahi gitu apa yang sudah dianut atau dilakukan sama orang-orang dari tempat yang udah kita kunjungi. Tetap hargai tempat-tempat yang kalian kunjungi, jangan sampai menyalahi apalagi sampai menghina gitu. Dan juga waspada sih, kita percaya nggak semua yang kelihatan itu bukan berarti nggak ada. Kita sudahi dulu videonya. Sorry kalau ngobrolnya kelamaan, ngalor ngidul nggak jelas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang nonton dan bisa diambil positifnya aja, yang negatifnya dibuang jauh-jauh. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.